Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florido Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih, mobil yang baru banget di tahun 2023, yaitu MG HS, tapi yang facelift. Dan yang paling gue suka dari mobilnya adalah bentuk depannya. Jadi, semenjak MG5 GT, sekarang MG tuh punya bahasa desain yang sama. Dan gue seneng banget sama MG5 GT ya. Jadi ketika MG HS sekarang depannya jadi kayak gini, top, jadi ganteng. Dan kalau kalian lihat di foto, sama lihat langsung, gue lebih suka pas lihat langsung sih. Terutama ini ya, bagian grillnya nih, digital flame grillnya ini tuh kayak hidup gitu loh. Kayak kelihatan dibikinnya niat, karena tiap potongan-potongan ini tuh kayak dichisel gitu, kayak dipahat. Terus kita lihat di bagian depannya sini, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 DRL, plus lampu seinnya di mana? Lampu seinnya tuh bukan di atas ini, tapi ditaruh di sini nih. Tuh. Keren ya, naruhnya tuh bisa pas di sini dan desainnya tuh niat gitu. Dan di bagian sininya nih, kalau dilihat, ini tuh warnanya, dia tuh abu-abu. Kalau misalkan mobilnya warna putih atau warna yang lain gitu ya, warna merah, di sini kelihatan bahwa ini warnanya beda. Tapi karena ini warnanya abu-abu, jadi kelihatan dari sini tuh kayak mirip gitu. Dan seperti MG HS yang generasi sebelumnya, dia ada kamera 360 di bagian depan. Dan MG HS yang versi ini sudah dilengkapi dengan iSmart. Jadi dia udah punya lane keeping assist dan adaptive cruise control, di mana dia bukan pakai kamera doang, tapi pakai radar. Radarnya letaknya ada di bawah sini. Terus kita ke bagian sampingnya, dia velgnya ini sekarang modelnya Tomahawk, sama kayak MG5 GT. Dan ini merah-merahnya, ini bukan dicat sendiri, tapi emang dari sana kalipernya udah merah. Dan kalipernya ini kelihatannya gede loh. Jadi bukan disc brake kecil yang dikasih kaliper merah dari sana, ini kayak emang racing dari sananya. Dan dia pakai ban Goodyear Efficient Grip, ukurannya 235 dengan profil 50, jadi cukup gede juga. Nah, sama bagian sampingnya sini, karena dia facelift ya, bagian sampingnya dia masih sama. Dan belakangnya juga sama nih, dikasih merah-merah di bagian kalipernya biar kelihatan lebih sporty. Dan bagian belakangnya baru kelihatan ada perubahannya. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ada knalpot. Ini knalpotnya asli. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan juga ada. Jadi ini lubangnya beneran nih. Terus lampu belakangnya dia juga modelnya ganti. Dan kalau nyala nih, nah kayak gini tuh bentuknya. Bentuknya cakarannya ada 2 di sini, habis itu nyambung sini. Jadi desainnya tuh pas bagian dalamnya itu bener-bener dipikirin gitu. Dan kita lihat bagasi belakangnya, udah power back door, kurang lebih dalamnya masih sama. Kita dapat separator di sini yang bisa dicopot. Sama bagian bawahnya ada ban serep, dia space saver, jadi yang kecil. Jadi buat taruh barang tuh masih banyak banget tempatnya ya. Tutup lagi yuk. Nah sebenarnya paling spesial di facelift yang baru ini, itu ada di aplikasinya. Jadi ada aplikasi MG iSmart ini, kita bisa buat ngunci, bisa buat nyalain mobil biar AC-nya dingin pas masuk. Dan kita bisa cek juga, kayak misalkan sekarang fuel tanknya ada 57%, terus range-nya masih bisa 351 km lagi. Dan ada fitur kayak misalkan Find My Car dan kawan-kawannya, semuanya bisa lihat di sini. Termasuk kita mau lihat di travel kemana aja, atau kita mau aktifin geofence, ada di aplikasi bawaannya. Tapi yang paling gue suka sebenarnya dalamnya nih. Yuk masuk yuk. Masuk ke dalam interiornya ya. Wah, kalian inget gak MG HS yang lama? Itu kan warnanya merah ya, kelihatan keren. Tapi pas dijadiin warna abu-abu, ternyata juga tetap keren loh. Jadi emang bukan karena warna merah yang nyala yang bikin kita tuh kayak pas masuk ke dalam tuh kayak wih keren banget. Tapi emang secara desain, ini desainnya bagus banget sih. Dan pemilihan materialnya juga bagus. Di sini ini kulitnya ya, di sini udah soft touch, di sini pakai kulit lagi, ini kulit lagi, jahit-jahitannya asli. Terus di sini juga sama nih, dari sini ke sini kulit semua. Di sini juga soft touch. Jadi kita akan dipenuhi dengan material-material yang bagus, dan build quality-nya pun juga tuh nggak goyang, solid gitu. Tapi ternyata pas dijadiin warna abu-abu bukan merah, ini tetap keren sih. Di sini juga pakai silver polish gitu, metal-metalnya juga keren kelihatannya. Dan di atas sini kita dapat panoramic sunroof. Dan kalau kita beli yang warna putih eksteriornya, interiornya jadi warna putih biru. Itu juga keren banget. Jadi kalau misalkan kita beli warna merah, abu-abu, terus sama hitam kalau nggak salah, itu interiornya semuanya abu-abu. Tapi kalau kita beli warna putih, itu warna interiornya jadi putih biru. Terus, nih speedometernya, gue suka banget. Kenapa? Karena biasanya speedometer digital itu cuma sekotak gitu doang loh. Tapi ini dari ujung ke ujung ya. Jadi satu frame ini udah digital semua gitu. Dan juga dia punya animasi yang bagus. Jadi kalau pas mobil ini baru starter, terus pintunya kebuka, ini dibandingkan dengan model sebelumnya, ketika ngeliat speedometernya itu interface-nya itu benar-benar dibikin bagus sih kalau buat gue ya.
Jadi informasinya tuh juga kelihatannya enak gitu, nyaman. Dan kalau kita pencet Super Sport tuh, dia berubah jadi warna merah kayak gini. Kalau pencet lagi, dia jadi biasa. Dan di sini ada mode ya. Nah, dia tuh ada mode normal, sport. Oh, sport itu beda sama super sport ya. Sport tuh jadi oranye, kalau super sport jadi merah. Custom dia jadi hijau kebiru-biruan, eco dia jadi biru. Oke, normalnya hijau ternyata. Hijaunya tuh agak-agak kebiru-biruan ya. Di sini udah pedal shifter, di sini untuk ngatur audio, dan di bagian sini ini untuk adaptive cruise controlnya. Nah, pas kita ke tengah sini, ini masih sama kayak model lamanya. Jadi menunya masih sama, nggak ada bedanya. Termasuk juga kualitas audionya juga masih sama kayak model sebelumnya. Kamera 360 juga masih ada, bisa diputer-puter ya. Ini ada beberapa mode ya. Kita bisa lihat wide front view, kita bisa jadi 2 dimensi kayak gini. Buat sebelah kanan bisa muter, sini lagi. Nah, bisa diputer-puter dia. Terus kalau kita belokin setirnya, nah dia garisnya juga ikut muter. Jadi buat kita jalan mau prediksi itu gampang gitu. Nah, terus dia bentuk home-nya seperti ini. Kita dapat shortcut untuk AC di sebelah sini, termasuk juga kecepatannya berapa. Tapi kalau kita mau buka menu yang lebih gedenya, itu gampang. Kita bisa pencet AC yang di sini ya. Atau kita bisa pencet yang ada di sini. Nah, langsung. Dan kayaknya ini lebih cepat dibanding yang lama deh. Pas kita buka tuh pencet tak 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 tak. Ini weather-nya juga ada. Oh, oke, dia langsung terhubung sama internet ya. Soalnya dia tahu nih kita lagi di mana nih. Navigation. Oke, acquiring GPS, loading maps. Oke. Dia navigation-nya udah ada di dalamnya. Ambient light-nya ada di bagian sini. Nih. Ini sekarang warna hijau, bisa kita pilih warnanya. Static light, interaction. Oh, kalau misalkan nyalain mesin, dia ada start engine interaction ya, kayak gini. Jadi dia mau passionate, elegan, standar. Ini bisa kita coba sih pas kita lagi nyalain ya. Ada custom setting juga. Oh, dia bisa ngikutin driving mode atau cuma on doang. Kalau on ini kita bisa pilih warnanya apa, brightness-nya seberapa, warnanya apa, sama ada efek napasnya. Jadi dia bakal terang gelap gitu. Kayak lagi napas. Ada buat lampu di sini, welcome light-nya, follow me home, find my car, intelligent headlamp control. Terus di sini ada lock. Nah, auto unlock, remote unlock control, keyless entry, side mirror. Oke, tire, ada TPMS-nya ternyata. Tailgate-nya juga bisa diatur seberapa tinggi membukanya. Driving mode juga ada. Driving assistant. Nah, forward collision warning, rear drive assist, ini banyak banget opsinya. Terus yang lucu nih, lane assist systemnya bisa diganti-ganti. Misalkan kita mau jadi lane departure warning aja, atau lane LDP itu apa ya? Last day production bukan sih? Kalau lane keeping assist nanti dia ngikutin garis gitu. Terus traffic jam assist. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena banyak mobil tuh ya punya adaptive cruise control, tapi di traffic jam dia nggak bisa bekerja. Nah, kalau pakai TJA ini, traffic jam assist, kita lagi macet gitu ya, udah kita nyalain, nanti dia akan maju sendiri, ngerem sendiri, maju sendiri, ngerem sendiri. Itu sangat-sangat membantu, dan ada stability control yang bisa diatur dari sini. Oke. Banyak ya settingnya ya. Settingnya apa? Oh, ini beda lagi nih. Ini untuk Bluetooth, sound, display, time, dan kawan-kawannya dari sini dia. Dan bisa diupdate. Update-nya Vota loh. Over the air. Detect new versions. Jadi kayaknya karena dia udah ada aplikasinya ya. Dia ada SIM card-nya di dalam. Dan dia bisa update firmware over the air. Jadi nggak usah pakai hubungin wifi, dia bisa update sendiri. Nah, biasanya kalau ada kayak ginian ya, harusnya ya, inbox, vehicle setting, folder itu apa ya? Berarti kita bisa buka internet dari sini, ya nggak sih? Dan yang terakhir, dia tuh ada voice command-nya. Jadi kita bisa ngomong kayak misalkan, hello MG, open sunroof. Langsung kebuka. Dan sunroofnya ini dia cukup besar ya, panoramiknya ya. Oke, lanjut ke bagian bawah sini. Dia ada shortcut di sini. Nah, ada 12 volt colokan sama buat USB. Ini bisa buat Apple CarPlay ya. Terus di sini buat buka bagasi belakang. Sebelah kanan ada hazard, ada driving mode, sama ada kamera 360 dari sini. Ada hill descent control, auto hold, sama electronic parking brake. Nah, ini nih ada tempat penyimpanan.
yang bisa dibuka ya, buat cup holder, sama bawahnya ini dikasih karet. Jadi kalau kita taruh barang dia nggak berisik. Oke, tutup lagi. Di sini, nah, konsol boxnya, oh ternyata ada ventilasi AC-nya. Jadi kalau kita butuh pendinginan bisa dari sini, dan ini kalau kita rasanya kurang maju bisa dimajuin. Ini bisa jadi armrest yang lebih proper. Terus, oh udah auto juga power window-nya semuanya, bukan driver doang. Di sini ada lampunya LED. Semua ada LED ya lampunya ya. Oh iya udah LED semua, Deng. Sama di sini tulisan passenger airbag-nya ada di sini. Ini juga udah. Oke. Lengkap ya. Tutup lagi. Nah, ini yang jarang di mobil-mobil zaman sekarang. Dia punya seat belt yang bisa diatur ketinggiannya, sama spionnya udah elektrokromatik. Dan desainnya frameless dong. Gue suka banget kalau mobil udah pakai frameless gini desainnya. Biasanya tuh mobil-mobil Audi tuh yang pertama kali pakai frameless kayak gini. Terus bagian kursinya, dia masih mempertahankan kursi model sporty seperti ini. Nah, jadi di bagian sininya pakai kulit. Di bagian sininya dia pakai Alcantara. Dipegang enak banget sini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah, terus di bagian belakangnya, ini sebenarnya masih sama kayak model sebelumnya ya. Dia ada ventilasi AC di sini. Terus di sini ada colokan USB 2 biji kalau kita mau ngecas. Terus di sebelah kanan sini, ini juga masih sama ya. Dan yang gue suka dari MG ini, dia tuh untuk bagian belakang nggak di downgrade. Biasanya kan kalau depan itu dia pakai soft touch, belakangnya nggak. Ini dia pakai soft touch juga bagian sini. Di sini namanya kulit, pakai kulit, dan semua jahit-jahitannya asli. Jadi kerasanya mewah. Sama di bagian sini, ininya dibikin brush metal juga dong. Ini buat cup holder. Sama ini, ada buat laci penyimpanan, dan laci penyimpanannya ini, lihat dong, ini di cover blue drew ya. Jadi kalau kita naruh barang-barang nggak bunyi, berisik, dan dipegang tuh juga enak gitu. Ya sih, brush metal ini gue suka sih, rasanya mahal ya. Oke, kursinya sama, dia masih agak sedikit tegak. Terus bagian depannya sini, dia punya tempat penyimpanan buat barang-barang di bawah. Oke, nah sekarang kita mau bahas mesinnya. Tapi di bawah sini ya, dia pedal-pedalnya itu, dia pakai metal loh. Nah, ini dia mesinnya. 1500 cc turbo. Mana bukannya ya? Oh, di sini. Sudah pakai hidrolik, dan buat bukaannya, ini rapi loh. Kayak mobil Jerman ya. Nah, seperti ini dia bentuk mesinnya. 1500 cc turbo, tenaganya 162 horsepower, dan dia pakai transmisi dual clutch. Sebenarnya dari sisi mesin, dia masih sama aja sama yang sebelum facelift ya. Sama-sama 162 horsepower, turbo, dan sudah pakai transmisi dual clutch. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana rasa berkendaranya? Besok kita akan coba test drive mobil ini. Karena hari ini kita sore-sore pengen menikmati pemandangan gunung di belakang. Nah, sekarang kita lagi OTW dari Puncak menuju Jakarta ya, dan ini adalah jalan tikus yang biasa dipakai buat ke taman safari tapi nggak lewat jalan utama. Nah, ini mobil 1500 cc turbonya ya memang nggak ada perubahan dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Tapi pasti pakai tanjak-tanjakan gini dari tadi, tanjak turun, sekarang sih lebih turunan nih. Tenaganya enak. Jadi kita pakai rem rendah aja, dia udah naik. Dan perpindahan giginya cepet, halus. Cuma memang kalau lagi kita kayak macet, kita lagi berhenti maju dikit, rasa di city jadder itu masih ada. Kas CVT itu CVT dual clutch. Kas dual clutch itu masih ada, yang jadder itu masih ada. Mobil ini tuh motor lewat, perdamannya bagus juga. Gak kerasa ya. Paling suara kolongnya aja. Dari bannya itu agak sedikit berasa. Sisanya sih masih sama kayak sebelumnya ya. Jadi benar-benar ketika gue naik mobil ini, impresinya sama kayak yang gue naikin di sebelum facelift. Tapi itu hal yang bagus karena impresi berkendaranya mobil ini tuh enak. Dan juga dia punya handling yang cukup bagus, dan suspensi yang tengah-tengah lah antara nyaman sama keras. Jadi kalau misalnya kita lewati prosedur, itu dia nyaman, empuk tuh ya. Tapi pas kita jalan bergelombang, dia tuh baru kerasa stiffnya. Jadi nggak empuk-empuk amat, tapi juga nggak keras-keras banget gitu. Tapi ini sih, throttle response-nya sih enak banget sih. Jadi ini kita lagi di mode apa nih? Sport Custom Eco. Di gas sedikit itu dia meluncur, cus gitu. Jadi nggak perlu injek gas dalam-dalam buat dapetin akselerasi yang baik gitu.
Nah, enaknya dari mobil ini tuh mesinnya sama transmisinya itu gercep banget gitu. Jadi ketika kita butuh akselerasi, kita langsung injek gas aja, dia langsung turun gigi ke gigi yang tepat. Habis itu buat nyusul tuh set gitu loh. Jadi 1500 cc turbonya itu beneran, tenaganya beneran gede. Dan juga mobil ini punya pedal feel, punya handling yang enak gitu. Kalau misalkan mobil ini udah datang di Indonesia udah 10 atau 20 tahun yang lalu dan namanya udah nggak asing buat orang Indonesia. Kalau sekarang kan dia baru datang beberapa tahun ya. Ini dikasih harga 600 juta untuk bersaing sama Mazda CX-5 atau Honda CR-V yang harga segituan juga. Itu udah oke menurut gue. Dan dia punya beberapa nilai plus dibandingkan dengan Honda CR-V yang sekarang dijual. Kayak contohnya koneksi sama HP, speedometer digitalnya, transmisi DCT-nya, udah gitu. Bentuk interiornya ini sih jauh lebih bagus dibandingkan dengan Honda CR-V. Mungkin kayak kita naik Mazda CX-5 lah yang baru. Tinggal dikasih speaker Bose aja. Oke, nah sekarang kita lagi di tol ya, dan kita full semuanya adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya jalan. Jadi sebenarnya kita lepas setir juga ada bisa jalan sendiri. Cuma kalau kita lepas setirnya kelamaan nanti ada tulisannya hold your steering wheel gitu. Kalau kita kananin dikit gitu ya, dia akan otomatis ketengahin lagi. Jadi ngikutin jalannya. Nah, adaptive cruise control-nya itu juga enak, gue suka. Jadi pas dia akselerasi, pas dia ngerem itu halus tuh. Please hold the steering wheel. Bahkan ini lebih halus dibandingkan dengan Ioniq 5 loh pas akselerasi. Pas akselerasi bener-bener smooth, lambat, nyantai. Jadi kayak kita tuh pakai supir yang enak bawanya gitu loh. Dan juga dia punya traffic jam assist yang tadi pas lagi macet-macetan tuh bener-bener bisa kepake. Karena nggak banyak mobil yang punya adaptive cruise control sampai traffic jam assist ini. Kayak contohnya ke Palisade sama Ioniq 5 aja, nih for your reference ya, karena gue kan lebih seringnya pakai itu ya. Itu tuh nggak ada traffic jam assist-nya. Nah kalau ini sampai ke traffic jam assist, enak banget sih. Jadi karena si mobil ini juga sistem adaptive cruise control juga pakai radar gitu ya. Ketika dipakai beneran di real life itu beneran kepake ini. Kita lagi di tol. Terus pertanyaannya berapa konsumsi bahan bakarnya ya? Nah kemarin kita bikin video mobil ini kita dapatnya nggak bagus-bagus amat di sekitar masih belasan kecil tapi ya. Ini sekarang karena kita turun juga dari puncak ya, kita dapat 19,2 km per liter. Average speednya 67, trip time-nya 28 menit dan sudah jalan 31 km. Dia cukup irit ya, tapi ini juga kebantu karena kita turun dari puncak. Mungkin kalau naik nggak sebagus ini gitu. Tapi not bad lah, dapat 19,2 km per liter ya. Mungkin kalau jalan-jalan biasa ya 114 atau 15 bisa dapat kali. Memang dari tadi waktu kita jalan naik mobil ini gitu ya, dia tuh menjaga RPM di bawah 2000 terus. Jadi dia emang mengutamakan kegiatan bahan bakar walaupun kita pakai modenya normal sekarang. Nah ini kita lagi macet ya, dan bener-bener nih traffic jam assist-nya berasa bekerja dengan baik. Cuma memang setir, walaupun dia gerak sendiri, belok sendiri, ngikutin garis, tetap harus kita pegang. Nah kita mau keluar pasar Minggu, jadi kita ambil ke kiri. Ya, tetap kalau kita mau keluar ini dia belum autonomous yang bisa jalan sendiri ya. Apa yang bisa jalan sendiri ya? Sampai ngikutin GPS gitu. Tesla kali. Nah, ini mobil kalau zaman sekarang tuh bilangnya kan kayak eye active sense, safety sense, apa-apa gitu lah. Pokoknya sensing lah. Nah, kalau si MG ini bilangnya front drive assist. Jadi di front drive assist ini paket yang adaptive cruise control, yang rem sendiri, yang ngikutin jalur, semuanya ada di situ. Ditambah dia ada auto high beam. Jadi buat ngedim itu dia bisa otomatis pas lagi gelap, dan kalau misalkan ada lawan arah dia langsung matiin. Tapi kita belum coba ya, karena kita belum coba mobil ini pas lagi malam. Kita nyobanya dari tadi pas siang. Dan auto high beamnya itu bisa diatur. Dan gak cuma auto high beam, kita juga bisa atur ketinggian sorot lampu nih, dari sini bisa diputer. Dan buat yang belakang, dia ada namanya rear drive assist. Kayak misalkan dia ada rear cross traffic alert, terus yang bisa ngerem sendiri juga, plus dia ada, ini yang jarang nih, kalau misalkan di belakang ada halangan gitu ya, dia tuh nggak bisa ngebuka si bagasi belakangnya. Tujuannya apa? Biar bagasi belakangnya nggak lecet. Kan sebel ya, gara-gara itu jadi lecet gitu.
Jadi pas kita coba di jalan yang macet, jalan lancar, itu fitur sensing-sensingannya atau yang dibilang front drive assist-nya itu beneran kepake sih, bukan gimmick. Dan halus gitu. Jadi pas kita pakai pun juga rasanya nggak ganggu gitu. Kadang-kadang ada yang kita pakai itu karena kasar, akhirnya kita nggak mau pakai gitu. ini bagus nih. Ini nih kita dalam komplek nih ya. Terus kita harus polisi tidur ya. Kalau latihan polisi tidur, kita ngelewatinnya lurus, dia tuh empuk banget loh. Ya, kita lewat nih ya. Main suspensinya tuh enak gitu. Tapi kalau yang miring, ding 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 gitu, itu baru kerasa motionnya tuh lumayan. Kalau kita ngajarnya lurus nih, walaupun dengan rem ya, dia empuknya tuh pas gitu. Pas kita ngajarnya gua bikin agak miring dikit nih ya, baru rasa ding. Kayaknya sasisnya tuh kaku banget gitu. Buat dapetin handling yang bagus, dan pas kita pakai belok-belok tuh ngingetin, tau nggak sama apa? Kayak VW. Gue berasa kayak naik Tiguan. Cuma nih pas kita kena polisi tidur yang agak miring, itu baru berasa sih agak stiff si ininya, suspensinya. Oke, jadi setelah kita nyobain mobil ini dan lihat perbedaannya dengan yang lama ya, menurut gue nih facelift yang cukup banyak gitu. Karena beberapa mobil gue lihat sekarang itu ya, facelift itu pelit-pelit biasanya. Cuma ganti grill doang, lampu dibedain dikit, bumper dibedain dikit, terus rodanya dibedain dikit. Tapi kalau ini itu banyak yang berubah. Ngelihat depannya terutama ya, kayak sekarang tuh MG punya brand identity yang tanpa kita ngelihat logonya, kalau ngelihat desain kayak gini udah pasti tuh MG gitu. Well done sih kalau menurut gue ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.